One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. No, I can't pick him out again. Three, don't be afraid. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Rita Sawitri. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2024, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berkuliah di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik dalam memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila yang berada di SD Negeri Pakis 5 Surabaya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila di SD Negeri Pakis 5 Surabaya, masih terdapat siswa yang kurang memahami terkait konsep materi yang sedang dipelajari. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Serta, pembelajaran sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Namun, pada penyelenggaraannya, banyak peserta didik masih belum paham dan bingung ketika materi disampaikan. Hal tersebut membuat hasil belajar siswa menjadi tidak maksimal. Banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut terjadi. Salah satunya faktor sosiokultural yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Pada suatu pembelajaran, siswa pasti memiliki kemampuan serta latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator dan fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, keberhasilan pendekatan dalam pembelajaran tergantung pada kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang memperhitungkan perbedaan individu, pemilihan metode, serta teknik pembelajaran yang tepat. Selanjutnya yaitu penerapan scaffolding pada kegiatan pembelajaran. Di dalam video tersebut terdapat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, di mana guru menyampaikan materi tentang pembelajaran hari itu, sedangkan peserta didik mengamati dan menyimak penjelasan dari guru. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu Zone of Proximal Development atau biasa disingkat oleh ZPD. Zone of Proximal Development adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, atau kita juga dapat melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau biasanya disebut dengan tutor sebaya. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa sih scaffolding itu. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Selain itu, scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan proses scaffolding. Yang pertama yaitu menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa di awal pembelajaran. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan berbagai media seperti materi presentasi dalam bentuk PowerPoint, video pembelajaran, serta benda konkret untuk memperkuat pemahaman siswa
yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan GPD peserta didik dengan menggunakan tes diagnostik yang disediakan oleh guru pembimbing, sehingga saya dapat menilai kemampuan kognitif setiap individu. Yang ketiga yaitu memberikan tugas belajar yang relevan dengan materi, dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi soal-soal tentang penjumlahan dan pengurangan yang merangsang peserta didik untuk berpikir secara kritis. Yang keempat yaitu mendorong peserta didik untuk belajar menyelesaikan masalah secara mandiri maupun dalam kelompok. Saya memberikan instruksi kepada mereka untuk mengerjakan LKPD secara kolaboratif sesuai dengan gaya belajarnya. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik dan mengevaluasi pembelajaran, apakah sudah mencapai tujuan pembelajarannya, serta apakah peserta didik sudah paham akan materi yang disampaikan. Hasil dari penerapan scaffolding dan zone of proximal development dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik akan lebih terlihat aktif dalam pembelajaran sehingga menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu peserta didik berani dalam menyampaikan hasil kerja kelompok sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik menjadi lebih mengetahui kemampuan yang dimilikinya, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik lagi. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu dengan menerapkan zone of proximal development pada pembelajaran di SD Negeri Pakis 5 Surabaya memberikan pengaruh positif pada peserta didik. Kenapa demikian? Karena hal tersebut dikarenakan penanganan yang dilakukan guru dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didiknya, serta guru juga mempertimbangkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Karena yang kita tahu, sejatinya setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Baik, jadi itu penjelasan saya tentang penerapan scaffolding dan zone of proximal dalam pembelajaran. Terima kasih, sampai berjumpa di video informatif lainnya. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment.